Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pengajian tasawuf. Terakhir kali kita membahas tasawuf ini, kita sampai kepada pengenalan diri ya. Jadi kenapa pengenalan diri itu penting? Karena begini, bahwa kita tidak bisa mengenal Allah secara langsung. Paling tidak sulit bagi kita untuk melakukan pengenalan Allah, tapi secara langsung kepada Allah. Karena itu, satu-satunya cara adalah dengan melalui penyingkapan diri Allah. Bahasanya seperti itu. Atau lebih mudahnya adalah lewat makhluknya. Ya. Dan ketika harus memilih makhluk mana yang menjadi objek ya, atau jalan untuk mengenali Allah dengan lebih baik, maka satu-satunya cara adalah dengan mengenali diri kita sendiri ya. Mengapa mengenali diri itu menjadi jalan terbaik? Karena kalau mengenali yang lain, kita selalu ada jarak ya. Misalnya kita tidak bisa mengenali bangku, tidak mengenali benda-benda lain di luar diri kita secara lebih baik dibanding kita mengenali diri sendiri ya. Nah, karena itu di dalam hadis sebutkan bahwa dengan mengenal diri maka kita mengenal Allah. Bukan dengan mengenal bangku, kayu, pohon kita mengenal Allah, tapi mengenal diri, padahal kita sama-sama makhluk. Tetapi karena semua benda itu adalah sesuatu yang eksternal dari kita, maka kita akan sulit memahaminya dengan baik. Yang bisa kita pahami dengan baik, atau mungkin kita pahami dengan baik, adalah diri kita. Karena itu dengan mengenal diri, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah di kesempatan ini kita sampai pada tema menyatu dengan Sang Mutlak. Fokus bahasanya adalah dua aspek yang bertentangan. Menyatu dengan Sang Mutlak, dua aspek yang bertentangan. Kita menyebut di sini Sang Mutlak ya, sebagai biar konsisten dengan istilah dari awal. Walaupun yang dimaksud dengan Sang Mutlak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sang Mutlak mempunyai dua aspek yang saling bertentangan. Pertama, aspek tersembunyi, dan yang kedua aspek penyingkapan diri. Nah, kalau tersembunyi aspek tersembunyi dan aspek penyingkapan diri. Nah, pada aspek pertama ya, pada aspek tersembunyi, Sang Mutlak akan selamanya menjadi misteri, akan selalu gelap. Nah, itu terjadi karena manusia ya, selalu membutuhkan definisi untuk memahami sesuatu. Ya, segala sesuatu yang hendak dipahami manusia harus dimasukkan ke dalam akalnya, ke dalam ruang kognisinya. Sedangkan Sang Mutlak adalah hal yang tidak mungkin didefinisikan ya, atau tidak mungkin dimasukkan ke dalam ruang akal manusia. Nah, itu ada pada aspek tersembunyi itu ya. Nah, satu-satunya cara untuk manusia bisa memasukkan Sang Mutlak ke dalam ruang kognisinya, ke dalam ruang pemahamannya, adalah ketika Sang Mutlak berada pada aspek kedua ya, bukan pada aspek tersembunyi, tetapi pada aspek kedua, yaitu aspek penyingkapan diri Sang Mutlak. Dalam bentuk apa Sang Mutlak menyingkapkan dirinya? Pertama, dalam konsep ketuhanan. Yang kedua adalah dalam penyingkapan diri dalam alam raya. Nah, dalam konsep ketuhanan seperti apa? Misalnya di dalam ilmu kalam atau teologi ya, kita mengenal misalnya Allah itu memiliki sifat, memiliki nama, memiliki zat, dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep ketuhanan. Dengan cara itu kita bisa mengenal Sang Mutlak, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masuk pada kategori kedua, yaitu kategori penyingkapan diri Sang Mutlak. Nah, bentuk penyingkapan diri Sang Mutlak yang kedua adalah lewat alam raya, lewat ciptaannya. Jadi dengan memahami alam raya, termasuk memahami diri sendiri, ya, diri kita sendiri, maka kita bisa memahami
sang mutlak atau memahami Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah dengan memahami lewat konsep ketuhanan atau memahami lewat alam raya ciptaannya, manusia bisa memahami sang mutlak secara utuh? Nah, biasanya pertanyaan seperti ini ya dijawab dengan sebuah perumpamaan ya yang menarik. Begini, contohnya, bagaimana menjelaskan apa itu manis kepada orang yang tidak tahu manis itu apa? Ada dua cara untuk menjelaskan manis kepada orang yang bertanya dan ingin tahu manis itu seperti apa. Cara yang pertama adalah menjelaskan manis secara ilmiah. Misalnya, manis adalah rasa yang muncul di lidah atau ketika lidah bertemu dengan zat-zat tertentu atau gabungan zat-zat A, zat B, zat C, zat D dalam takaran tertentu. Itu gabungan itu kemudian ketika bersentuhan dengan lidah akan muncul rasa manis ya, misalnya. Nah, itu cara pertama untuk menjelaskan manis itu apa. Nah, ada cara kedua untuk menjelaskan manis, yaitu dengan ya si penanya yang bertanya manis itu apa, kita kasih aja segelas sendok dan dia langsung sesendok gula ya, bukan segelas sendok tapi sesendok gula. Kemudian dengan sendok gula itu dia langsung merasakan masa manis. Jadi cara kedua ini tidak menjelaskan apa-apa, bahkan tidak ada penjelasan ilmiah, tapi langsung si penanya diberikan manis dan dia merasakan manis. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah, kira-kira si penanya ini lebih memahami manis dengan cara pertama, dengan penjelasan ilmiah, atau dengan cara kedua, dengan cara langsung mengecap gula sesendok? Nah, cara pertama cara pertama adalah seumpama cara ya ketika memahami sang mutlak lewat konsep ketuhanan tadi. Jadi ada cara ilmiah konsep ketuhanan, atau memahami sang mutlak lewat alam raya. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah langsung merasakan sang mutlak itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek tersembunyi dari sang mutlak itu dinamai tanzih ya, tanzih. Sedangkan aspek penampakan diri sang mutlak itu dinamai tashbih. Jadi ada konsep tanzih, ada konsep tashbih. Nah, tanzih berasal dari kata bahasa Arab nazah ya. Nazah, arti nazah adalah menjaga sesuatu dari cemaran, dosa, atau objek yang tidak murni. Jadi nazih tanzih itu artinya penyucian ya, penyucian. Nah, istilah tanzih ini biasanya dimaksudkan sebagai konsep yang menekankan bahwa sang mutlak itu secara arti sebenarnya bebas dari segala ketidaksempurnaan. Jadi munazzahun, bebas dari segala ketidaksempurnaan. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan di sini? Jadi bukan hanya karena misalnya menyifatkan sesuatu yang buruk kepada Allah, misalnya Allah itu jahat, bukan seperti itu. Tapi menamai atau menyamakan Allah dengan makhluk walaupun baik ya, itu juga adalah bentuk ketidaksempurnaan. Jadi Allah pasti suci dari hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan tashbih berarti membuat atau mempertimbangkan keserupaan sesuatu dengan yang lain. Itu namanya tashbih, penyamaan ya. Tashbih itu artinya penyamaan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya perbedaan antara tanzih dan tashbih ini ada contoh seperti ini. Misalnya, Allah Maha mendengar ya. Allah Maha mendengar. Perkataan kata maha dalam kata ini, kata maha mendengar ya, kata maha adalah untuk membedakan antara Allah dengan makhluk, membedakan antara Allah dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk juga mendengar, kan sama. Tetapi bedanya adalah Allah maha mendengar, sedangkan makhluk ya mendengar saja tanpa kata maha. Nah, pada penekanan kata maha inilah itu disebut tanzih. Suci Allah dari mendengar yang mirip dengan makhluk, karena
Allah maha. Itu disebut tanzih. Nah, tapi pada kata mendengar itu tasybih, sama ya kan, makhluk dengan Allah sama-sama mendengar. Tapi tanzihnya adalah pada kata maha. Nah itu ya saya berusaha menjelaskan apa itu tanzih dan apa itu tasybih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, pada aspek tanzih tidak ada keterbandingan Allah dengan yang lain. Tidak ada. Ya, pada aspek maha tadi tidak ada keterbandingan. Ya, tidak ada pengasosiasian ya Allah dengan selain Allah. Nah, ketika manusia hendak mengenali segala hal atau segala sesuatu, biasanya manusia melakukan pendefinisian yang berarti mengasosiasikan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya, ketika seorang hendak menjelaskan sebesar apa Stadion Gelora Bung Karno, maka orang itu akan menjelaskan lewat pengasosiasian yang bisa dipahami oleh si penanya. Misalnya ya, barangkali orang yang ditanya tentang seperti apa sih besarnya Stadion Gelora Bung Karno, mungkin dia akan berkata begini kepada yang nanya, Anda pernah lihat Masjid Istiqlal? Mungkin dia mengatakan, ya pernah. Nah, jika Anda pernah melihat Masjid Istiqlal, maka Stadion Gelora Bung Karno itu 20 kali lipat Masjid Istiqlal besarnya. Nah, itu disebut pengasosiasian. Tidak ada masalah pada pengasosiasian antara Stadion Gelora Bung Karno besarnya dengan 20 kali lipat Masjid Istiqlal. Ya, itu pengasosiasian. Nah, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika untuk memahami sang mutlak itu memakai asosiasi, perumpamaan, penyamaan. Mengapa? Karena sang mutlak itu sama sekali tidak ada perumpamaannya, tidak ada samanya. Ya, di situ problemnya. Tidak ada samanya. Dari situ disebut aspek tanzihnya Allah Subhanahu wa taala. Aspek bersihnya dari segala perumpamaan. Nah, karena tidak mungkin diasosiasikan dengan yang lain, ya, karena aspek tanzih ini, maka sang mutlak pada aspek tanzih tidak akan pernah dipahami. Mengapa? Karena satu-satunya cara untuk memahami sang mutlak, atau satu-satunya cara untuk memahami yang bisa dipakai oleh akal manusia adalah dengan cara pengasosiasian atau penyerupaan atau perbandingan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari tanzih ya adalah tasybih. Nah, yang berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab syabbah. Syabbah itu berarti membuat atau mempertimbangkan keserupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, di dalam teologi, ya, dalam ilmu kalam misalnya, maka tasybih ini maksudnya menyerupakan Tuhan Allah dengan ciptaannya, ya, apapun bentuk ciptaannya. Contohnya, Allah mendengar, atau lebih cenderung lagi Allah mendengar dengan telinga misalnya, atau Allah memiliki telinga untuk mendengar. Nah, kata jelas ketika mengatakan Allah memiliki telinga untuk mendengar itu benar-benar mirip dengan makhluk. Atau bahkan kata Allah mendengar saja, mendengar itu mirip dengan makhluk. Kan saya mendengar, Allah mendengar, kan sama. Ya, apalagi kalau lebih jauh lagi disebut memiliki telinga untuk mendengar. Maka di dalam teologi itu disebut mujassimah. Ya, pemikiran seperti itu mujassimah. Atau kadang juga disebut dengan antropomorfisme. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika antara konsep tanzih dan konsep tasybih diperhadapkan, ya, jadi memperhadapkan antara konsep tanzih dan tasybih secara diametrikal, maka kita akan menemukan dua konsep yang sangat bertentangan. Ya, tanzih itu sangat transendental, sehingga sama sekali tidak ada perumpamaan bagi sang mutlak, hingga bahkan, ya, jadi bahkan kata tanzih itu sendiri, ya, tanzih itu sendiri tidak pas untuk disematkan kepada sang mutlak, karena kata tanzih itu sudah sebentuk penyerupaan, ya, saking transendennya. Nah, persoalannya adalah sang mutlak menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipahami tanpa itu, ya. Kalau Allah pada sisi tanzihnya tadi sama sekali tidak ada perumpamaan, sama sekali tidak ada penyamaan, maka susah memahami Allah itu seperti apa.
maka disebut sang mutlak. Nah, di sisi lain kalau tasbih, ya tasbih penuh dengan penggambaran. Sebaliknya tasbih itu penuh penggambaran, penuh penyerupaan. Saking banyaknya penggambaran, saking banyaknya penyerupaan, hingga hampir-hampir sang mutlak atau Allah itu ya mirip dengan makhluknya. Tapi kelebihannya adalah dengan cara tasbih, dengan cara perumpamaan-perumpamaan, sang mutlak lebih mudah dipahami, ya. Jadi jika dalam aspek tanzih Allah tidak mungkin dipahami, dari aspek tasbih lebih mudah dipahami. Nah, kata lainnya adalah bahwa pada aspek tanzih, ya, penekanannya pada itlaq, ya, kemutlakan sang mutlak. Sedangkan tasbih menekankan kepada taqayyud, ya, ketergantungan sang mutlak kepada yang lain. Nah, problemnya sekarang adalah tidak mungkin manusia hanya berpegang pada tanzihnya Allah. Mengapa? Karena itu akan mengakibatkan manusia benar-benar buta, benar-benar tidak tahu Allah itu seperti apa. Ya, kalau berpegang pada konsep tanzihnya. Tetapi di sisi lain tidak mungkin juga manusia berpegang pada konsep tasbih. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena dengan tasbih, ya, tasbih yang berlebihan akan sampai-sampai akan susah membedakan mana makhluk, mana Allah. Misalnya Allah mendengar, ya makhluk juga mendengar. Allah melihat, ya makhluk juga melihat, dan sebagainya. Ya, Allah mengampuni, Allah, manusia juga mengampuni. Ya, pendendam, manusia juga pendendam. Begitu seterusnya. Ya, jadi ada problem di sini. Ketika pada sisi tanzih Allah susah dipahami, atau bahkan tidak mungkin dipahami, dengan memahaminya lebih mudah adalah lewat konsep tasbih. Tetapi pada konsep tasbih menjadi sangat mirip antara makhluk dengan Allah itu sendiri. Nah, di sini ada dua titik ekstrim yang sama-sama punya kekeliruan. Nah, itulah yang disampaikan pada saat ini, ya. Makanya diberi judul dua aspek yang bertentangan. Kita akan membahas selanjutnya pada pertemuan selanjutnya bagaimana menemukan titik tengah antara tanzih atau tasbih. Mengapa titik tengah ini penting? Karena dengan tanzih sang mutlak atau Allah tidak mungkin dipahami, tapi dengan tasbih bisa dipahami persoalannya. Dengan tasbih Allah terlalu mirip dengan makhluk dan itu juga tidak mungkin dilakukan. Demikian pengajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.